warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Nurlita dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan politik bagi pemilih pemula. Yaitu penjelasan tentang makna pembangunan dan pembangunan politik. Pembangunan memiliki makna yang luas, tetapi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan atau peningkatan yang disengaja dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan bisa berarti peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Adapun pembangunan politik juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam sistem politik suatu negara yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan politik ini meliputi berbagai aspek seperti pembentukan kebijakan publik yang inklusif, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi politik yang merata. Secara keseluruhan, pembangunan politik mengacu pada upaya untuk membangun sistem politik yang efisien, adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, makna pembangunan dan pembangunan politik ini sangat penting dalam konteks pembangunan suatu negara karena keduanya saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dengan demikian, pembangunan politik bukan hanya tentang memperbaiki sistem politik secara internal, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Pemilu pemula adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pemilih yang baru pertama kali mengikuti proses pemilihan umum. Biasanya, pemilu pemula adalah para pemilih yang baru mencapai usia pemilih atau warga negara yang baru saja memperoleh hak pilih mereka. Partisipasi pemilih pemula adalah penting karena mereka mewakili masa depan suatu negara dan memiliki potensi besar dalam mempengaruhi hasil pemilu serta arah kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin terpilih. Pemilu serentak 2024 merujuk pada pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, serta pemimpin lokal seperti gubernur dan wali kota di Indonesia. Konstelasi politik menyeluruh di Indonesia akan terlibat dalam pemilu serentak ini, termasuk partai politik, calon presiden dan wakil presiden, serta calon-calon legislatif dan pemimpin lokal. Pada tingkat nasional, partai politik akan bersaing untuk memenangkan kursi di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden. Mereka sedang di tingkat lokal, partai politik akan mengusung calon gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Proses pemilu akan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran partai politik dan calon-calonnya, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Semua tahapan ini akan diawasi oleh lembaga-lembaga terkait seperti KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Umum, untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Selama proses pemilu serentak 2024, para calon presiden dan wakil presiden akan
menawarkan visi dan program-program mereka kepada masyarakat. Sementara partai politik dan calon legislatif akan berusaha untuk meraih dukungan dari pemilih. Kampanye akan menjadi bagian penting dalam membentuk opini publik dan menggerakkan partisipasi pemilih. Untuk mengetahui lebih lanjut makna tentang pemilih pemula, baiklah ikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Boleh wawancara? Boleh. Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Nama saya Dwi Anggraini, Oh, umurnya berapa? 18 tahun. Baiklah. Apakah pemilu 2024 nanti sudah terdaftar sebagai pemilih? Iya, sudah terdaftar. Oh iya, tahu nggak tanggal berapa pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan? Tanggal 14 Februari 2024. Peserta apa saja yang akan dipilih pada pemilu 2024? Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPD Kabupaten atau Kota. Tahu nggak siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam pemilu 2024? Tahu yang pertama, yang nomor urut pertama yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin. Yang kedua Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Yang ketiga yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Di mana tanggapan Mbak terhadap golput atau pemegang hak pilih tapi tidak memilih? Menurut saya itu merupakan aturan yang melanggar karena setiap individu berhak untuk memilih. Bagaimana tanggapan Mbak terhadap caleg yang menyuap atau menyogok membeli suara? Menyuap atau menyogok merupakan tindakan yang juga melanggar untuk bagian pemilu. Jadi wakil presiden ataupun presiden tidak bisa melakukan menyuap atau membeli suara. Gimana saran Mbak kepada para calon agar mendapat simpati rakyat? Caranya yaitu menerapkan visi dan misi yang sesuai dengan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bersosialisasi kepada masyarakat yang baik. Terima kasih Mbak sudah mau diwawancarai. Demikianlah gambaran pemahaman tentang pemilih pemula pemilu tahun 2024. Mari memilih dengan cerdas dan cermat. Mari sukseskan pemilu tahun 2024. Demikianlah penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.